Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Asep ada di pintu masuk dan dari pintu tol Soreang. Ya aduh, alangkah indahnya nih alam Bandung Raya ini dari atas. Ini si Jalak Harupat ini yang dibalik pohon-pohon ini ya. Dan di sana kaki Gunung Tampuan Perahu kelihatan jelas dengan awan tebal gitu ya. Di kondisi sekarang yang Bandung sudah dingin, tadi siang panas banget gitu ya. Oleh karena itu sis and bro gitu ya, harus selalu jaga kesehatannya di era pandemi ini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kita semua bisa menikmati nih alam pemandangan cerah sekali gitu ya hari ini, sore ini. Saya sendiri ini bukan jalan-jalan tapi habis tugas ya, dalam pengembangan bisnis ke daerah Bandung Selatan, di mana di kondisi sekarang itu memang begitu ya, bisnis UKM Soreang juga begitu terpuruk. Ini harus dibantu ya, kita sebagai aktivis di Evopedia harus bantu mereka sentuh. Alhamdulillah tadi ada beberapa komunitas, yaitu Serikandi FKPPI gitu ya, nah, itu juga alhamdulillah sudah mulai tersentuh. Nanti besok mau main katanya ke kantor, boleh, bagus kata itu ya. Silakan berkunjung ke Jalan Unpar 2 nomor 22 ya, sebelum Jamar Bakti Indah yang penuh dengan kenangan. Dulu saya yang membangun tuh Jamar Bakti Indah tuh. Alhamdulillah sekarang sudah dewasa saya, mudah-mudahan makin berkembang aja. Soreang tinggi juga posisinya ya, Bandung ada kurang lebih 800 ya, 50-an mungkin di atas permukaan laut ini ya. Indahnya ya, cerah sekali hari ini. Asep sekarang sedang merintis Kasep TV ya, dari Asep, oleh Asep, untuk dunia. Semoga apa yang diliput, apa yang bisa menjadikan suatu bahan edukasi ya, motivasi gitu ya, untuk teman-teman gitu ya, yang ada di seantero Tatar Pasundan khususnya, dan seluruh Indonesia juga dunia ya. Kita bukakan cakrawala dan kita dihijrahkan ya mindsetnya supaya makin bermanfaat kita ini. Saat ini kita sebagai pelaku bisnis yang sudah bergabung ya di Evopedia harus berusaha meningkatkan terus ya taraf, keyakinan, potensi ya, edukasi terus para UKM ini biar bangkit di era pandemi ini. Kasihan anak cucu mereka ya, untuk beli kuota, untuk beli buku, beli seragam. Konon katanya Januari kan udah mulai aktif lagi sekolah-sekolah gitu ya. Tapi mereka juga malah pusing ya kalau masuk juga. Nah ini itu yang harus disiapkan, dipenuhi ya gitu ya. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet, berjajar, menyatu. Ku coba untuk cari tahu, siapakah gerangan yang bisa mempersatukan, memperjuangkan untuk Indonesia tercinta. Seperti mata air yang terus mengalir, berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Seperti mata air yang terus mengalir,
berikanlah makna kepada bangsa ini ya, selagi kita masih hidup. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan itu ya, untuk membantu, untuk melengkapi ya teman-teman kita yang beda dengan kita. Apalagi kalau kita ya, dengan potensi kita ini dipublikasikan untuk bahan pembelajaran buat yang lain, sehingga memberikan motivasi ya, dan motivasi sehingga potensinya bisa terangkat. Itu ceritanya. Alangkah indahnya alamku Indonesia, seperti mata air yang terus mengalir. Berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita semua ini diberikan kekuatan, sehat, sehingga bisa melewati jalan-jalan yang penuh liku ini, sehingga dapat hikmah akan ilmu yang kita pelajari ketika kita jalankan. Memang idealnya apa yang kita pikirkan, rencanakan, apa yang kita rencanakan, kerjakan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, disiplin. Kita padukan dengan sidik, amanah, fatonah, tafik, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, jadi bermanfaat. Li innama buistu li utamima makarimal akhlak. Semoga kita bisa mewarnai jalan yang penuh liku ini dengan segala macam kebaikan, dengan segala macam konsep, dengan segala macam hukum yang bisa memberikan fondasi untuk bangsa yang konon katanya carut marut ini. Ya, kita positive thinking aja. Karena kalau kata-kata itu adalah doa, kalau orang bicara seperti itu, buang saja. Yang jelas harus positif, sehingga sebagaimana diungkapkan oleh Lapoase tentang hukum kekalahan massa, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi itu berubah bentuk. Jadi, jikalau bumi ini bulat, apa yang kata-kata yang kita keluarkan itu terbantu dan balik lagi kepada kita. Itulah filosofinya kenapa kita harus berkata-kata baik, karena kata-kata itu adalah doa. Ibaratnya bumerang yang kita lemparkan nanti balik lagi kepada kita. Falsafah Cina mengatakan tabur tuai. Nah, tabur tuai itu artinya ya apalah yang kita tanam. Kalau kita tanam kebajikan, hasilnya kebajikan. Kalau kita tanam ya titik-titik, ya hasilnya titik-titik. Karena kita ini udah mengarah ke positif, jadi jangan keluarkan kata-kata yang titik-titik dan titik-titik, tapi kita harus keluarkan kata-kata yang positif agar kita menjadi positif, dan itu membuat sinergis antara kita dengan alam. Alam yang sekarang cedem belum tentu hujan. Mendung tak berarti hujan. Nah, itulah.
Kadang saya terinspirasi oleh lagu-lagu jadul ya, karena begitu lagu-lagu jadul itu curahan hati, curahan inspirasi sebagai hasil kreasi daya cipta karsa ya. Saya salut sekali dengan orang-orang dulu karena sudah mampu ya, dengan puisinya, dengan syairnya ya, memberikan makna dalam kehidupan. Seperti lagu-lagu Ebit Gyade ya, lagu-lagu Delayet ya, lagu siapa lagi tuh, Iwan Fals ya, lagu beberapa seperti Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Anak muda juga seperti lagu-lagu yang dikeluarkan oleh siapa tuh? Kok jadi lupa lagi dengan lihat lalu lintas ya. Cenderungan nih kemungkinan macet nih keluarnya. Sahabat-sahabat Epopedia, saya ini menuju mau ke Cimahi, ada prospekan yang saya kembangkan. Mudah-mudahan nih ketua UMKM-nya ada, tidak sibuk, tapi kayaknya sih udah mendekati menjelang maghrib nih karena tadi di Banjaran sore yang ini macet. Aduh, kemungkinan ya Allah aja lah, positif saja. Mudah-mudahan Allah mempertemukan. Kalaupun tidak ketemu ya setidaknya kita nih bisa belajar nih dalam perjalanan hari ini. Lihat kota Bandung, Caang, mudah-mudahan menjadikan Caang pada pikiran kita, memberikan energi positif, cahaya dari pepohonan yang mudah-mudahan jangan ditebang tapi ditambah lagi jumlahnya, supaya oksigen memberikan langit biru ya, ozonisasi di lapisan ionosfer itu, sehingga tidak terjadi efek rumah kaca. Saudara-saudara, ini kayak bakar-bakar, sebenarnya tidak boleh tuh bakar-bakar sampah itu, karena bisa menimbulkan efek rumah kaca. Terus kondisi yang lainnya itu apa yang dibakar itu, kalau pas kebetulan yang dibakar itu zat-zat yang beracun, itu bisa berbahaya juga pada tubuh kita, memberikan radikal bebas. Aduh, sebentar lagi saya pamit dulu nih bersama Kaset TV. Memang kelihatan nih pintu keluar tol Cimahi juga nih agak padat. Sampai jumpa dan kita bersua kembali pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Saya Kang Asep ya, sangat terima kasih sudah menonton.